Halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ibi di sini. Hari ini kita akan ngasih preview ke kalian. Ini adalah Scoopy dengan warna yang dinamis. Lalu ada opsi gini nih. Eh, Pilih mana antara kalian, kalau misalkan pilih mana antara Scoopy dengan Genio. Karena harganya juga terpaut selisihnya. Nah, di sini kalian akan aku tunjukin ya. Kayak gimana Scoopy dan Genio. Nanti kalian compare sendiri. Lebih srek pilih mana antara Scoopy dan Genio. Tapi untuk lebih detailnya nanti kalau misalkan kalian ingin lebih pastinya gitu ya, bisa langsung aja datang untuk berbincang-bincang dengan tim marketingnya. Itu lebih bagus. Tapi aku ngasih kisi-kisi aja. Lebih bagus mana antaranya Scoopy atau Genio. Oke. Ini adalah Scoopy. Untuk indikatornya analog ya. Untuk posisi red-nya seperti ini dan jenongnya, kalau aku bilang sih jenong. Nah, gini, ini pas kalau bilang. Nah, kalau Genio seperti ini. Oke, lanjut ini Genio. Nah, jadi apa sih yang paling ketara dari Genio dengan Scoopy? Di sini bagian ininya ya, bagian jenongnya ya. Nah, itu jenongnya itu. Kalau versi yang aku lihat, untuk Scoopy itu jenongnya lebih mantep. Kalau Genio lebih ke sporty gitu loh. Dan apa ya, kayak sesuatu yang baru gitu loh. Nah, dari depan sini kalian bisa lihat untuk sennya juga bisa lebih lebar dan dia punya ciri khas yang berbeda. Lalu untuk ininya, kokpitnya seperti ini. Dia sudah menggunakan digital, walaupun digital kecil tapi kelihatan ya itu ya. Terus habis itu untuk ininya, Genio juga dilengkapi dealing start stop seperti ini ya. Nah, kalau Genio seperti itu, simpelnya. Tapi kalau kita ngomongin soal Scoopy, dia itu retro. Retronya itu dapat. Buat santainya bisa, tapi jangan ngomong balapan soal itu ya, untuk Prestige Genio. Prestige Scoopy. Karena Scoopy terlahir bukan untuk itu. Ini buat nongkrong ke kafe, nyari pacar. Ya ini nih motornya. Tapi kalau kalian ngomongin balapan ke Scoopy, kalian salah tempat. Ada kelasnya sendiri ya. Nah, sekarang itu kadang berbeda. Orang nyari motor yang memang bukan pada tempatnya, tapi dipaksakan jadi racing semuanya. Nggak umum, jadi semuanya jadi racing, 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 dan racing. Padahal motornya bukan tipikal untuk itu gitu. Ini untuk santai, retro, dan juga buat kaula muda, bapak-bapak juga bisa. Pokoknya semua kalangan bisa kalau kalian ngomongin soal Scoopy. Tapi kalau Genio itu lebih ke muda, karena dia itu lebih stylishnya itu lebih kental. Tapi kalau ini fitur kenyamanannya lebih diutamakan ya untuk Scoopy. Dari pilihan warna dan juga corak ininya aja udah kelihatan sebenarnya strippingnya. Kalau misalkan yang mengutamakan elegan, itu biasanya dia akan memberikan satu stripping atau satu apa sih livery, di mana dia tuh mengurangi daripada desain dinamis dari sebuah motor. Mengerucutnya sebuah livery itu menandakan motor itu akan dibuat versi elegan. Biasanya versi elegan atau luxury ditemukan pada motor-motor dengan kilauan yang lebih banyak. Salah satu contoh Shining. Nah, seperti ini. Di sini konsep dasar awal desainernya pasti akan mengutamakan daripada eleganitas motor ini sendiri. Kalian pasti akan menemukan tiap sudut ada sesuatu yang bersinar. Dari samping bisa kalian lihat pembuatan warna silver ditujukan untuk itu tadi. Jadi biar dia biasa bersinar. Bahkan kalau kalian serongin sedikit, nah di sini dia dibikin warna putih. Ini dibikin warna silver. Karena apa? Standarnya hitam. Kenapa ininya dikasih silver? Salah satu untuk bisa memberikan kesan shining, bersinar itu di sini. Ini makanya aku bilang lebih elegannya kelihatan di sini. Oke, kurang yakin. Sini aku kasih tahu. Kalian bisa lihat di bagian ininya. Silver. Dia memberikan kesan shining di sini.
belakang. Mau lihat gimana? Silver, silver, silver. Nah, itulah konsep kenapa desainer memberikan Scoopy ini, versi ini. Itu kalau aku bilang luxury, kalau ibarat mobil itu ini luxury. Jadi dia fokusnya untuk kenyamanan, untuk keindahan, dan juga untuk santai ya, bukan untuk kebut-kebutan. Jadi jangan sampai salah persepsi tentang motor, gitu aja. Kalau nggak percaya kita bandingin dengan yang lebih ini, yang lebih gedean. Nih, BCX. BCX ini basicnya kalau kalian misalkan mau comparing dengan Genio, easy. Dia fungsinya banyak. Satu, bisa kalian fungsikan untuk sebagai niaga. Kalau misalkan kalian pasar dan lain sebagainya, belanjaan emak-emak, masuk. Makanya dia dikasih bagasi gede. Buat mejeng bisa. Karena apa? Dia didesain, kenyamanannya juga masih dikasih, dan juga bodinya, modelnya masih dikasih, semuanya nyamanan. Makanya di ini kan. Makanya ini PCX multifungsi. Tapi kalau ngomongin yang luxury, ini nggak termasuk yang luxury. Karena apa? Fungsinya lebih ke multi. Kalau multi biasanya dia lebih main ke garnish. Gitu aja sih. Seperti ini. Nah, kalau yang luxury biasanya lebih banyak bling-bling. Contohnya ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi jangan sampai salah pilih. Mana yang kalian butuhkan, mana yang kalian inginkan. Vario 160. Dengan desain yang luar biasa, kalau aku bilang warna merahnya ini memang benar-benar luar biasa ya. Kalian bisa lihat dari sini. Nih. Ini desain kalau aku bilang the real pesawat tempur sih. Asli keren banget nih motor. Nih. Dan untuk ininya, emblemnya ini mengingatkanku pada Ultron. Jadi ini kayak kalau kalian lihat Transformer, desainnya ngambil sisi dari itu. Jadi bener-bener apa ya, tekno banget gitu loh. Seperti cyborg kalau aku bilang. Terus kalau kalian lihat dari arah jauh, dia bakalan lebih ini ya, apa istilahnya, lebih kelihatan banget gitu. Bahwasanya itu adalah Vario 160. Karena 160 dengan 125 itu beda ya. Dan kalian kalau melihat lagi di bagian di RL-nya, nih kalian bisa lihat di RL-nya. Ini kalau ibaratnya kendaraan ini aku ingat pada Pajero. Di RL-nya hampir kayak gini. Golongannya Mitsubishi biasanya kayak gini. Yang biasanya aku lihat itu. Jadi ini benar-benar elegan kalau bilang. Headlamp-nya, nah bisa lihat. Dia saking aksen chrome-nya di dalam itu tinggi, sampai nggak bisa dilihat bolamnya yang mana, gitu loh. Dan dinamisnya itu luar biasa sih. Kalau menurutku ya. Kita ngomongin soal mesin, dia menggunakan 4 langkah ya, 4 valve. Dan ESP-nya udah plus, pendinginnya cairan ya. Lalu dia juga sudah dilengkapi PGM FI, otomatis. Bahan bakarnya jangan diragukan lagi. Volume langkahnya 156,9 cc dari 160. Jadi dari 160 dia volumenya di 156 cc. Tapi kalau misalkan kita ngomongin buat race ya 160. Kalau dia dijadiin 150, dia nggak masuk regulasi. Karena kalau regulasinya road race itu misal 150, dia hanya boleh naik 5 regulasinya. Jadi yang bisa masuk itu yang versi lama, yang 150. Itu sih. Terus untuk diameternya itu 60 kali 55,5 mm. Dia sudah pakai underbone. Terus ukuran bannya 100/80 untuk ban depan, ring 14. Dan dia menggunakan ban tubeless. Untuk rem depannya adalah cakram hidrolik piston tunggal, rem belakangnya tromol. Dan cakram hidrolik untuk yang versi ABS. Sistem pengeremannya kombi brake ya, CBS untuk yang CBS ISS, dan juga anti-lock braking system. Tipe suspensi depannya ini teleskopik Mas Ian, tapi kalian bisa custom untuk USD upside down.
Swing armnya dengan arm tunggal. Untuk dimensinya panjangnya itu 1929 dan lebarnya 679 dan tingginya 1088 mm. Jarak sumbu rodanya 1207. Ground clearance-nya atau jarak terendah ke tanahnya 140 mm ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita ngomong berat kosongnya 115 kg untuk yang CBS dan 117 kg untuk yang ABS. Jadi buat teman-teman yang nyari kenceng, ambil yang versi CBS, maksudnya untuk yang buat kebut-kebutan. Cari yang CBS, tapi kalau nyari yang buat santai 117 karena beratnya yang CBS itu 115. Tergolong ringan. Jadi kalau bobotnya 115 kayak gini, kalian pakai buat zigzag atau nyelip-nyelip, ini bakalan enak sih. Asli. Dan kalau kurang ringan lagi tinggal kurangin beberapa bobot yang ada di dalamnya. Terus kapasitas tangkinya cukup gede, 5,5 liter. 2 liter setengah aja, mungkin 140 bisa. Jadi untuk misalkan dari sini ya, mau ke Malang gitu, kayaknya ini lebih deh. Nggak nyisa. Nah, oke. Kita ngomongin soal bagasinya dulu ya. Untuk bagasinya dia terhitung lebar. Kalau misalkan ini handphone, nih ibaratnya nih handphone 6,5, dia cuman segitu tuh. Kalau kalian mau naruh full face masuk muat, tapi kalau misalkan mau 2 helm nggak bisa, tapi kalau 1 helm bisa full face gitu ya. Terus dia desainnya juga berbeda ya, dia lebih dikerucutkan dan bagian belakang lebih ditutup, lebih dirapikan lagi supaya tidak terlihat seperti ada space gitu ya. Terus tambah lagi untuk pegangan penumpang, untuk keamanan, dia lebih diperpanjang posisinya seperti ini. Ini lebih mantap dan juga sebagai pemanis juga ya. Sehingga terkadang kalau misalkan motor pegangan penumpangnya itu terlalu standar, itu membuat bodi belakang dan samping motor itu jadi enggak